Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Claudia dari kelas Informatika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman dasar tentang function dan looping. Di dalam video ini saya akan memberikan contoh dan kasus-kasus sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bagi yang belum tahu, PHP itu adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pengembangan web. Oke, kita masuk ke sesi pertama ya, yaitu function. Apa itu function, kenapa kita harus menggunakan, dan bagaimana cara membuatnya? Izinkan saya menjelaskan ya. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya nih, kalau kita sering menjumlahkan angka, kita bisa membuat function yang khusus untuk menjalankan misinya. Kenapa kita harus menggunakan function? Karena function itu membuat kode kita menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan. Berikut adalah contoh function. Oke, jadi seperti yang sudah kalian lihat, saya sudah menyediakan kode untuk function ini. Saya membuat kode tanpa function dan kode dengan function. Nah, tahap pertama, kalian harus membuat basic HTML-nya. Kalian bisa menggunakan tanda seru satu kali dan enter, maka akan muncul seperti ini. Lalu di bagian body kita tulis tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya, tanda lebih besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode tanpa function terlebih dahulu. Untuk kode tanpa function, proses penjumlahan dilakukan secara langsung setiap kali kita ingin mendapatkan hasilnya. Misalnya, seperti kode yang sudah saya buat seperti ini. Nah, pada kode ini, operasi penjumlahan ditulis berulang untuk setiap pasangan angka yang ingin dijumlahkan. Tentunya, jika kita ingin melakukan lebih banyak penjumlahan, kita harus terus menuliskan ulang logika penjumlahan secara manual. Lalu, kode dengan function yang sebelah sini. Nah, kode function ini menggunakan sebuah fungsi bernama tambah untuk melakukan operasi penjumlahan dua angka. Fungsi ini, function ya. Nah, untuk $A dan $B itu kalian bisa menyebutnya dengan parameter. Jadi parameter A dan parameter B yang mewakili angka yang ingin dijumlahkan. Nah, di dalam function ini dilakukan proses penjumlahan dengan perintah return parameter A plus parameter B yang bertujuan untuk mengembalikan hasil penjumlahan tersebut. Nah, untuk menggunakan function ini, kita cukup memanggilnya dengan memberikan nilai sebagai parameter. Misalnya seperti ini. Hasil penjumlahan 5 plus 3 adalah, lalu tambah 5,3 atau 3,5 itu nggak apa-apa karena ini penjumlahan. Jadi hasilnya itu tetap 8 ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan function ini, kita hanya perlu menuliskan logika satu kali dan bisa memakainya berkali-kali tanpa menulis ulang kode. Jadi, untuk melihat hasilnya di browser, kita harus membuka XAMPP dan nyalakan yang Apache. Pencet Start. Lalu setelah itu, langkah yang kedua itu kita harus ke command prompt, tulis ipconfig. Lalu ntar muncul kode seperti ini, kalian copy aja. Kalian copy lalu masukin ke sini. Nah, lalu asas function ini adalah file video studio code yang sudah saya buat ya, yang ini. Dan ini adalah file di mana asas function.php ini disimpan. Nah, untuk hasilnya itu sama-sama seperti ini ya, teman-teman.
Hasil penjumlahan 5 plus 3 adalah 8, dan hasil penjumlahan 10 plus 7 adalah 17. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu looping. Apa itu looping? Looping adalah suatu blok kode yang dapat menjalankan kode yang sama secara berulang-ulang. Looping adalah sebuah struktur kode dalam pemrograman yang memungkinkan dan bertugas untuk mengeksekusi kode berulang sesuai kondisi tertentu. Nah, dalam looping ini ada 3 jenis, yaitu for looping, while looping, dan yang terakhir do while looping. Nah, ada satu looping kembangan yang namanya for each, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis looping yang utama. Nah, yang pertama itu adalah for looping. Nah, for looping ini digunakan jika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Komponen utamanya ada inisiasi, kondisi, dan increment yang berada dalam satu baris. Yang kedua adalah while looping. Nah, while looping ini digunakan jika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya dan hanya bergantung pada kondisi yang diperiksa sebelum blok kode dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada do while looping. Do while looping ini mirip seperti while looping, digunakan jika blok kode harus dijalankan minimal sekali, terlepas dari kondisi awal. Nah, kondisi akan diperiksa setelah blok kode dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus sederhana yang memakai looping for. Oke, jadi sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang for looping. Tahap pertamanya itu masih sama, yaitu membuat basic HTML menggunakan tanda seru 1 kali dan pencet enter. Di sini juga masih sama, kita harus membuat PHP-nya ya. Lalu looping for atau for looping digunakan untuk mengulangi blok kode dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan. Kodenya yang ini ya. Nah, looping ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai variabel pengontrol. Nah, saya akan menjelaskan singkat tentang 3 bagian utamanya itu. Nah, yang pertama itu inisialisasi. Inisialisasi itu menetapkan nilai awal untuk variabel pengontrol loop. Misalnya, variabel i dengan 1. Nah, ini adalah langkah pertama sebelum looping dimulai. Lalu yang kedua ada kondisi. Kondisi itu merupakan syarat yang dicek setiap kali looping berjalan. Misalnya variabel i tanda lebih kecil sama dengan 5. Berarti 5 itu masuk ya teman-teman. Nah, jika kondisi ini benar, maka looping akan terus berjalan. Dan jika salah, looping itu akan berhenti. Lalu yang terakhir ada perubahan nilai variabel pengontrol. Nah, perubahan nilai variabel pengontrol itu mengubah nilai variabel pengontrol setelah setiap iterasinya. Misalnya yang ini. Variabel i++. Ini adalah langkah untuk memperbarui variabel agar bisa menuju kondisi berhentinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dalam kode for yang ini, variabel i diinisialisasi dengan nilai 1, lalu dicek apakah nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Itu disebut dengan kondisi ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan setiap iterasi, nilai $i yang ini akan bertambah 1. Akan bertambah 1 terus. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, blok kode di dalam looping ini akan dijalankan selama kondisinya terpenuhi. Looping ini cocok
digunakan saat jumlah perulangannya sudah diketahui sebelumnya. Karena struktur for looping ini lebih ringkas dibandingkan jenis looping lainnya. Itu teman-teman. Oke, untuk melihat hasilnya di browser, kalian jangan lupa untuk menyalakan dan mengaktifkan Apache di XAMPP ya. Lalu kalau kalian sudah mengaktifkannya, kalian bisa masuk ke browser. Jangan lupa ganti nama filenya sesuai di Visual Studio Code kalian. Lalu hasilnya bisa kalian lihat. Oke, jadi pada sesi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang gabungan looping dan function. Nah, pada kode yang menggabungkan looping for dan function ini, pertama-tama kita mendefinisikan sebuah function bernama hitung kuadrat yang memiliki satu parameter yaitu parameter angka. Parameter angka yang ini. Lalu kita menuliskan kode berikut yaitu return parameter angka kali parameter angka yang bertujuan untuk mengembalikan hasil kuadrat dari parameter angka tersebut. Lalu kemudian sebuah looping for digunakan untuk mengulang proses perhitungan kuadrat mulai dari angka 1 hingga 5. Nah, di setiap iterasi itu function hitung kuadrat dipanggil dengan parameter $i yang merupakan angka yang sedang diproses dalam loop. $i yang ini $i. Nah, hasil perhitungan tersebut disimpan dalam variabel hasil. Variabel hasil di sini dan ditampilkan menggunakan echo. Echo kuadrat dari variabel im adalah variabel hasil. Nah, dengan cara ini kita dapat menghitung dan menampilkan kuadrat dari angka 1 sampai 5 secara efisien. Jadi, yang di browser itu seperti ini ya. Ini kita ganti dulu asas sesuai namanya ya yang sudah saya bilang. Oke, di sini ya muncul teman-teman hasilnya, yaitu kuadrat dari 1 adalah 1, kuadrat dari 2 adalah 4, kuadrat dari 3 adalah 9, kuadrat dari 4 adalah 16, kuadrat dari 5 adalah 25. Ini hasil akhirnya jika menggunakan gabungan looping dan function. Oke, jadi kesimpulan yang sudah saya buat adalah dengan menggunakan function dan looping dalam bahasa pemrograman PHP, kita bisa membuat kode menjadi lebih efisien dan mudah dimengerti. Function membantu kita untuk mengelompokkan bagian kode tertentu agar bisa dipakai secara berulang. Sementara looping memungkinkan kita menjalankan kode yang sama beberapa kali dengan nilai yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin menghitung kuadrat dari angka-angka, kita bisa membuat function untuk menghitungnya dan menggunakan looping untuk menghitung secara berulang atau secara berkali-kali ya. Jadi dengan cara ini kode menjadi lebih efisien dan menjadi lebih singkat beserta mudah dipahami. Begitu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa membantu kalian ya. Dadah!